Ya apa kok? Nama Mesir kok. Ya apa piye? Sampean kok lapo milih nama Mesir? Mesir. Iya, Dek. Asal sampean lho lapo kok gak pengen kuliah nang Indonesia atau Mesir? Ya faktornya agak. Ya faktornya itu banyak sih. Cuma faktor yang paling menuntut saya untuk ke Mesir itu ya pertama orang tua man. Orang tua. Jadi sebenarnya saya ini nggak mau sama sekali di Mesir gitu. Karena belum tahu Mesir itu gimana gitu. Belum tahu. Cuma pertama dipaksa orang tua untuk mendaftar. Sudah dibayari, sudah digini. Jadi mau nggak mau saya harus mengikuti arus orang tua gitu. Setelah saya mengikuti arus tersebut, lama kelamaan, Mesir itu gini ya. Mesir itu kiblatun ilmi, manaratul ilmi, bosan. Akhirnya saya malah sangat bersyukur, bersyukur karena orang tua itu tadi. Andai kan nggak didorong ibu seperti itu, mungkin nggak tahu Mesir itu apa. Gitu. Kalau misalkan bisa dikon milih, bisa disuruh milih. Ya. Dari sekian gini nih, Mesir atau nak ini ya Syed Ahmad atau ke Yaman. Soalnya kan sekarang trennya kan banyak yang ke Yaman. Pastinya ke Mesir kalau saya. Tetap ke Mesir. Apa alasan yang lain? Pengen kenal-kenal cewek-cewek? Soalnya kan apa berbau. Kalau Tarim kan jelas. Iya, Tarim. Akhwat itu tidak keluar. Iya ya. Atau si Doi sudah di sana? Oh iya, mungkin salah satu loh. Karena gini, kenapa Mesir? Pertama, karena Mesir ini ya tadi manaratul ilmi, kiblatnya ilmu ya. Jadi sekalian kalau di luar negeri sisan ke pusatnya gitu. Karena julukan Mesir kan tadi kiblat itu pusat, artinya yang nomor satu ya. Seperti itu. Nah kalau ke Yaman, ke Mekah itu kan salaf ya. Sedangkan sebelumnya itu saya juga mondok ke salaf. Jika kita ke salaf lagi ya nggak ada pengalaman kan? Seperti itu. Oh soalnya kalau jadi di Mesir itu kuliah ya. Iya Mesir itu kuliah dan pola pikirnya itu lebih ke modern Mesir. Nah, kitab-kitab yang dipakai, struktur gaya bahasa itu bahasa kekinian, tapi maksudnya masih sama dengan kitab-kitab terdahulu, kitab Turos. Apakah ada metode khusus atau gimana kok sampai Mesir itu diunggulkan gitu? Gimana kok? Apakah Indonesia nggak bisa gitu kayak di Mesir? Sebenarnya faktor dari Mesir diunggulkan ya. Kalau menurut saya itu karena keilmuannya memang mumpuni. Karena kan kita punya metode apa saja tapi secara kualitas belum mumpuni ya. Percuma metode itu masih kalah dengan metode biasa tapi pengajarnya kualitasnya. Kalau di Mesir itu nggak jauh beda dengan metode lama. Kalau di Mesir ya ada talakian gitu. Talaki itu Talaki. sorogan kalau bahasa pesantren. Enggak. Kalau talaki di Mesir itu ngaji kalau bahasa pesantren. Jadi ada saya ngajar di rumahnya buka. Tidak di kelas ngono ya. Ya terserah tempatnya, terserah sihnya. Di rumah atau di masjid, di kampus atau di mana. Berarti secara individual dari saya tersebut. Iya. Tanpa ada ikatan formal gitu kan? Enggak. Ada ikatan cuma dalam waktu tertentu seperti syekhnya punya jam di kampus, nah itu ada. Cuma ya boleh saja bagi saya ya. Bahkan banyak saya di sana itu yang membuka. Bahkan orang yang ngaji itu dikasih uang ya. Kita ini nggak bayar, malah
dikasih uang sama sehnya. Sehnya iya. Tak putar dulu. Enak gitu ya. Iya. Jadi Pendaftarannya sudah dibuka lagi. dibuka lagi itu bulan November. November. Iya, November. Mungkin minat Bung Yazid. Mungkin minat silakan. Ya, kalau ini loh, sekarang kan yo mungkin banyak yang ingin ke sana, cuma gak ngerti jalan ke sana itu kemana. Jadi Mesir itu daftar nang di Juanda atau daftar nang di ya sini loh. Mungkin ada. Kalau sama sendiri itu jalurnya jalur apa, Bu? Jadi gini, di Mesir kalau dikerucutkan itu intinya semuanya itu jalurnya lewat Kementerian Agama, Kemenak ya, Kemenak. Nah, Kemenak ini mempersilahkan kepada organisasi-organisasi untuk membantu kita ini rakyat-rakyat, membantu untuk menghubungkan kita dengan Kemenak agar berangkat ke Mesir gitu. Mungkin Jadi ujungnya itu ya Kemenak ya. Contoh-contoh kalau selain Kemenak, nggak langsung Kemenak maksudnya, contohnya PBNU ada jalur. Jadi gini, semisal kita kan sering dengar jalur Mesir itu ada banyak, lewat PBNU, lewat Gontor, terus lewat Pondok Amanatul Ummah dan lain-lain. Nah itu jalur sebanyak itu nanti sebenarnya jalur sebanyak itu menghubungkan kita untuk ke Kemenak seperti itu. intinya Kemenak tetap nanti jalannya lewat Kemenak gitu. Iya, Pusatnya kita apa semisal mandiri apakah beda kayak kita berangkat rek aku udah akhirnya pengen budal dewe nang bisa ngono. bisa. Oh, Kita tanpa lewat jalur PBNU langsung menghubungi Kemenaknya juga bisa. Seperti itu. Cuma yang perlu diberi catatan tidak semua ke Mesir itu beasiswa. Jadi gini, di Mesir kan Al-Azhar, kita bahas yang Al-Azhar saja Al-Azhar. karena di Mesir itu banyak universitasnya, Universitas Kairo Al-Azhar, cuma saya Al-Azharnya. Oh, soalnya kebanyakan Indonesia itu Al-Azhar. Cuma misalkan kita ke Mesir, cuma nggak di Al-Azhar, itu boleh ya? Ya boleh saja, cuma yang Kemenak ini programnya ini ke Al-Azhar. Oh, kalau yang Kemenak jadinya ke Al-Azhar. Dan program beasiswa yang diajukan oleh Kemenak ini khusus untuk fakultas agama saja. Jadi apabila kita ingin ke Al-Azhar tapi mengambil jurusan kedokteran atau arsitek semisal, maka kita bayar sendiri. Ada. Oh, Ilmu apa saja di sana tuh. baru tahu Akuntansi, kok. ilmu tentang geografi banyak itu. Makanya itu Mesir punya julukan Manaratul Ilmi, pusatnya keilmuan karena ilmu apa saja di sana itu ada. Dokter. tak kira itu hanya jurusan agama, tafsir, Nah, usul gitu aja. Jadi aku belajar insinyur ke sana bisa ya. Oh bisa. Cuma kalau dari Kemenak harus jurusan. Ya kalau beasiswa Kemenak membuka di dalam fakultas itu saja keagamaan seperti itu. Pak gak punya cita-cita kok beristri dari Mesir kok. Ya masih belum kepikiran selama ini. Enggak, Orang tapi kan- kriteria orang Mesir masuk nggak? Masuk dalam kriteria idaman seorang Bu Nuri. Wow banget ya. Kalau secara saya pribadi ya minat-minat saja. Cuma kan masalahnya keluarga ini bisa menerima tidak gitu. Oh, iya. Kan Tuh, ya. lingkungan saya kan seperti ini, orang Indonesia makanya. Ya jalali kok. Nanti- Kok enak nomor-nomor ya. Yazid tuh. Iya, sudah ada teman Instagram. Sudah ada teman di sana. Teman Iya siswa. ada. Teman, ini rencananya mau sharing-sharing ketika sampai di sana. Gitu. Sharing-sharing gak ada tujuan lain lah. Ya, kalau takdirnya ya gimana lagi. Aduh, wes. Iya, jadi suci itu mencintai itu adalah apa? Pak pengikut sejati Joy. Mencintai adalah takdir dan menikah adalah nasib. Engkau Mencintai. bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi engkau tidak bisa merencanakan mencintai siapa. Ya, tapi sama ini jurusan apa berarti? Jurusannya apa? Sebenarnya saya ini
ingin sekali mengambil jurusan tafsir. Berhubung kakak saya kan di sana ada 3. Lah 2 kakak saya ini sudah ngambil jurusan tafsir. Kalau saya ngambil tafsir lagi kan nggak ada warnanya. Oh. Itu. Jadi saya ini mengambil jurusan akidah filsafat seperti itu. Sebelum saya memutuskan mengambil jurusan akidah filsafat, sebenarnya ingin ngambil jurusan ke dakwah Islamiyah. Cuma kata senior saya, oh, dakwah Islamiyah ini mudah, bisa dipelajari sendiri gitu. Akhirnya disaranin ngambil akidah filsafat saja gitu. Ambil akidah filsafat saja di Mesir kalau gitu. Jurusannya ada apa saja kalau fakultas agama? Fakultas apa nih? Kalau fakultas Usuluddin itu jurusannya pertama itu tafsir, Tafsir, ya. ada hadis, ada itu akidah filsafat seperti itu. Terus kalau fakultas adab ada ya? Fakultas Sastra. adab itu masuk ke jurusan adab ini masuk ke fakultas lughah seperti itu. Tapi Kemenak ada ya jurusan ini? Ada. Ada. Pokok maksudnya beasiswanya. Oh. Ya, pokok tentang agama ini ada. Dapat beasiswa sebenarnya. Kalau kita ngambil jurusan kedokteran atau apa ya, biaya mandiri seperti itu. Susah bro, mandiri. Nah, kalau sampean itu berarti jalur Kemenak itu dulu itu gimana? Apa sih daftarnya itu di Kemenak dulu atau ikut Tes di mana tes gitu? dulu? Jadi Jadi- mungkin pendengar-pendengar ini ada yang ingin ke sana juga. Oh. Ya ingin Zid. Maklum Zid. Nggak apa-apa, ini kan kita sharing informasi. Iya. Siapa tahu. Jadi sebelum saya mengikuti tes ke Kemenak, saya ini mendaftar di mediator dulu. Mediator ini gunanya untuk mengarahkan saya, selain menyetir arahnya ini begini gitu. Nanti di Kemenak ini kayak gini. Tesnya itu seperti pengalaman dulu itu seperti gini. Nah, gitu. Jadi saya ikut mediator, tujuannya itu untuk agar saya ini ada yang mengarahkan gitu, tidak cul-culan, tidak ugal-ugalan gitu. Dan biar nanti itu soalnya kan di Kemenak kan tes juga yang mana ya? Iya, tes. Dan istilahnya latihan dulu. Iya, di Sebelum mediator mengikut- ini latihan dulu. Latihan. Tidak hanya latihan, jika kita sudah lulus tes itu, nanti kita juga dibimbing oleh mediator sampai ke Mesirnya. Seperti cara membuat paspor seperti gini, membuat visa, syarat-syarat membuat paspor. Jadi tidak hanya seputar tes saja mediator itu. Berarti lebih mudah ya kalau lewat Iya. mediator ketimbang jalur pribadi. Lebih ada arahnya gitu langsung. Iya. ke Kalau kita Kemenak. berani tatang ya bahasa kita, jen tatang, ya boleh-boleh saja tanpa mediator, langsung daftar sendiri ke Kemenak. Cuma ya kalau belum ada pengalaman ya lebih baik ke lewat mediator itu agar tidak tersesat. Jadi ada. rasio penerimaannya itu lebih besar, kesempatannya untuk masuk itu lebih besar. Iya. Seperti ini. Nyantai. Berangkat kapan? Jadi ini nunggu visanya jadi ya. Lama ini visanya karena kan yang berangkat tahun ini kan kurang lebih 2.000 orang satu Indonesia. Angkatan ini. Iya, Angkatan Corona. angkatan Markona ya. Tapi nggak terganggu ya dengan corona, mungkin tahun kemarin nggak memberangkatkan, tetap jalan. Kalau tahun kemarin itu tidak memberangkatkan. Oh, berarti stop 1 tahun. Iya. Stop Iya. 1 tahun Corona awal itu. Iya, Oh. tidak memberangkatkan. Tahun ini saja kemenangan. Pemberangkatannya insya Allah November. Jadi jarak antara kelulusan dengan
pemberangkatan ini sekitar kurang lebih 8 bulanan seperti itu. Karena kan kita ngurusi visa itu yang paling lama itu visanya, karena kan KBR ini tidak hanya mengurusi 100-200 ribuan orang. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu apa? Kemarin untuk tahun ini itu yang daftar berapa dan yang diterima itu berapa? Jadi gini, tahun ini yang mendaftar itu 6.000 orang, kurang lebih 6 ribuan. Yang diterima itu 1.500. 1.500. Iya. Berarti berapa persen Bu? 1.500. 25%-an. Iya. Sebenarnya yang diterima ini nggak sampai 1.500, nggak dilihat dari ranking tahun ini, tapi dilihat dari nilainya. Nilainya minimal 70, di bawah 70 nggak bisa berangkat seperti itu. Berarti ada patokan nilai. Iya. Oh lah. Dulu terus kemudian passing grade-nya, patokan nilainya ini dirubah, akhirnya dirubah minimal nilainya itu sekarang itu berapa ya, 55. Oh maaf, jadi minimal nilai pertama itu 65, kemudian diturunkan lagi 55 karena banyak calon yang seleksi ini nilainya 64 gitu. Jadi tinggal satu nilai saja nggak masuk, banyak sekali, ratusan orang. Teman-teman saya banyak, akhirnya passing grade-nya, patokan nilainya diturunkan lagi menjadi 55, jadi yang masuk sekitar 1.500-an. 64 itu nilai akumulasi atau nilai per pelajaran. Itu tesnya tes tulis atau tes wawancara juga bahasa. Jadi 65 ini tes tulis. Ya, tes tulis meliputi yang nahwu shorof, balaghah, akidah dan lain-lain. Berapa mata pelajaran itu yang diujikan? Nahwu shorof, balaghah, terus qawaidul imla seperti itu, sejarah dan tauhid juga masuk ya, Bang. Ya, kayak pelajaran-pelajaran di falahiyah. Wow, Iya. falahiyah ya. Seperti ya pelajaran dinya itulah. Kalau tes tulisnya, kalau tes wawancaranya itu tentang kebangsaan, tentang identitas. Kebangsaan. Tapi nggak seperti tes kebangsaannya KPK ya. Oh, KPK. Berapa istri kamu? Berat ya. Ikut tes wawasan kebangsaan yang tidak sesuai. Tidak sesuai realita. Berarti benar-benar tes kebangsaan kok ya. Ya cuma nggak terlalu dalam. Mungkin kalau menurut saya tes kebangsaan ini, Formalitas. kalau menurut saya ya formalitas dan untuk mendeteksi orang ini, apakah orang ini radikal nih. Karena yang kalau menurut saya, karena yang ditanya itu intinya itu projunya apakah Anda ini pro NKRI. atau kontra NKRI. dengan NKRI. Oh, iya. Kalau kita jawabnya sesuatu yang kesimpulannya ini kita kontra dengan NKRI, maka pasti nggak diterima. Oh. Seperti pengalaman. Soalnya mungkin berkaca dari pengalaman, mungkin ada yang alumnus Iya. yang justru ketika kembali ke Indonesia itu Jadi dia- teroris. enggak. Enggak. Tidak, dia tidak seideologis lagi Oh dengan iya. Indonesia. Ini Mungkin langsung seperti jadi itu. teroris gitu. Soalnya kan katanya ya memang Mesir kan bebas seperti itu, jadi ya mungkin iya, tapi ya masuk akal juga. Ada berapa tahap, Bu? Bahasa Indonesia juga Tahap Apa? itu tes wawancaranya. Tes wawancara ini tergantung pengujinya. Kalau saya dulu, alhamdulillah bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Arab juga. Ada, teman saya ada yang bahasa Arab. tahapan tes cuma apa satu tahap atau setelah tahap selesai ada tahap lain? Enggak. Itu tahapnya itu. Ada tes pertama itu tes tulis, setelah itu jika kita lulus tes tulis maka lanjut ke tes lisan. Tes lisan. Tulis baru lisan. Kalau lisan itu ya wawancara, baca kitab seperti itu. Kitab Maruhul Labid.
karangan Imam Nawawi. Iya, iya. Bukan nganggu orang paus itu ini jadinya apa? Ya memang Mesir itu bebas ya, cuma kebebasan di Mesir tidak bisa kita sama artikan dengan kebebasan kampus-kampus di mahasiswa Indonesia sebenarnya. Ya kita kebebasan dalam artian kebebasan ya memang mungkin dalam konteks yang kita bahas ini kebebasan ini tentang perempuan gitu ya memang kita Perempuan memang lagi. di Mesir itu nggak ada jarak laki-laki dan perempuan seperti itu, nggak ada jarak dalam artian nggak seperti di Yaman, seperti di pesantren-pesantren gitu. tetap bisa berinteraksi lah gitu. Berinteraksi Cuma kan ada nilai cuma nggak sampai Heeh. pacaran gitu pegangan enggak. Soalnya mungkin di sana ada mungkin kalau budaya sana Budayanya beda kayak Indonesia. Iya. kalau Indonesia kan jalan bareng mungkin biasa. Oh. Mungkin kono kan mungkin apa tabu lah. Jadi ya tetap sungkan piye. Iya. Kalau organisasi di Mesir sudah biasa laki-laki perempuan. Cuma kan bebas dalam artian laki-laki sudah biasa kumpul sama perempuan, cuma ada jaraknya gitu. Mereka tahu mana yang nggak boleh. Terus semisal kalau di Mesir kok, itu apakah ada organisasi khusus yang menampung apa mahasiswa Indonesia dan ada kegiatan-kegiatan khusus gitu? Oh banyak sekali organisasi. Seperti PCINU ada di Mesir. Terus PMI, organisasi senat fakultas seperti itu. Jadi setiap fakultas itu ada organisasinya seperti Fakultas Usuluddin, ada Fakultas Syariah Islamiyah, Fakultas Lughah. Dan setiap organisasi seperti fakultasnya ada program kerjanya, ada departemennya, departemen keilmuan, dokumen juga ada seperti. Di PCINU ada organisasi Basul Masail juga ada. Oh, iya. Aku Ada. yo itu kemarin lihat story-nya Rizky Muktafar. Itu kan kayaknya LBM PCI Mesir. Ya. Rizky Muktafar. Rizky Rizky Basem. ya. Rizky Muktafar. Itu kan Anggota. story ini kok LBM. Tahun piro yo Rizky ku? Tahun kemarin kayaknya. Di tempat mediator saya ini ada anak yang kenal Rizky itu nanti. Ya mungkin baru-baru ini mas. Karena kan teman saya yang mediator yang agak lama setahunan itu kenal Rizky. Ya bilang, oh dulu juga ada anak langitan yang ikut mediator sini. Oh Rizky itu sudah jalur situ. Mediatornya sama seperti saya. Itu apa namanya mediatornya kok? Mumtazah, Mumtazah. daerah Bojonegoro. Mumtazah. Ya mungkin kalau yang pengen ke Mesir nanti bisa di searching Mumtazah. Mumtazah Center. Mumtazah Center di Google ada. Bojonegoro punya. Sekarang Mumtazah juga membuat tidak hanya menjadi sebatas mediator saja, tapi juga membuka program sekolah MTS dan SMA. Ada barangkali minat. Baru tahun ini tahun Bojonegoro mana pertama. ya? Bojonegoro mana? Bojonegoro Dander, Ya. daerah Dander. Pak. Terus ada lagi sih kalau di langitan itu sama. Gak lu mikir terus. Mungkin Faruk Rozi Wong Sugiyo. Ya kenapa? Ya, itu juga Mumtazah ya. Kenal kok. Ya pernah dengar sih, cuma nggak tahu siapa. Ya tetangga. Di Mesir ya? Iya. Fakhrul.
Iya kok, BE ono pengalaman pribadi yang gak bisa dilupakan namun Mumtaz kok. BE petok-petok Itu apa? petok sing rodok-rodok gini loh kok. Oh, iya. Ya ada sih. Maksudnya apa ini? Saya nggak paham konteksnya. Nah, Konteks pesantren nih. konteks pesantren. Jadi Mumtazah ini ya seperti sekolahan SMA gitu. Dalam artian karena kan tapi nggak sebebas itu ya Mumtazah ini. Kita tahu jarak lah, nggak sampai ya kita menjaga ikhtilat. Jadi kak nggak campur gitu. Maksudnya ikhtilat itu nggak sampai pegang-pegang gitu. Maklum Nggak lah. sampai. Cuma kita tetap kalau belajar tetap bareng, depan juga sering belajar Tapi bareng. Rata-rata di sana itu lulusan SMA ya, Alia SMA. Iya SMA. Kalau yang lulusan salaf jarang. Lulusan salaf itu jarang. Mungkin pondok modern, kebanyakan mediator saya ini modern. Seperti Gontor gitu banyak. Karena kan yang mendirikan juga alumni Gontor. Oh gitu. Dan santri-santri Gontor juga Banyak ya. banyak sih. Kalau langitannya tahun ini saya saja. Ada juga Lirboyo satu orang. Mumtaz. Apa yang tidak Saman temukan di sana? Yang Saman temukan di sana dan tidak ditemukan di Langitan mungkin. Di Mumtaz Hal ya. yang positif. Di Mumtaz ya. Apa ya? Bersamaannya atau Iya, sama saja. Sama-sama ketemu si dia atau di sana. Enggak. Di Mumtazah itu ya kita dididik kekeluargaan. Ya memang dari kiainya seperti itu. Kita nggak boleh fanatik dengan satu golongan saja. Seperti di sana kan banyak yang Gontor, banyak yang dari Pondok Al-Iza seperti itu, Malang. Nah, biasanya kan kita fanatik, oh saya dari pondok ini berteman dari ini saja. Enggak, dimarahin seperti itu sama. Kalian jangan seperti itu. Kita di sini keluarga, semuanya ini sama. Jadi kekeluargaannya itu memang kita anggap seperti keluarga seperti itu. Mengecualikan Mumtaz. dikecualikan ya golongan-golongan itu ya Pak. Tidak ada Tidak ada. Tidak ada golongan. Bahkan ormas pun nggak ada ya, maksudnya NU Muhammadiyah los ya. Lolos iya. Itu ada juga yang golongan Muhammadiyah, mungkin ada juga yang daftar ke Mesir pada saat itu. Oh iya ada. Ada juga. Ada. Golongan jamaah tabligh juga ada. Enggak Oh, iya. harus NU. Cuma yang penting ahlu sunnah seperti Yang penting ahlus sunnah. Itu yang perlu ditekankan. Yang penting Islam. Iya. Yang penting nah, Yang sunnah juga. iya. Syiah ya. cuma yang membuat saya kerasannya itu kebersamaannya itu. Oh. Tak kira yang buat kerasan tuh si dia loh kok. Gak ketemu dia. Ya ada sih. Malah dianya yang mendekatin saya. Waduh. Setelah didekatin dianya hilang. Iya di ghosting ya. Itu bahaya. Angel. Seperti lagunya Peter Pan loh. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Bukan Peter Pan Peter itu, apa? bukan. Itu lagunya Nah, Seventeen. Ora. Ora yo. di ghosting. Cuma nggak tahu alasannya apa bosnya. Mungkin untuk mengisi kekosongan ini kok, apakah sudah mulai daurah Mesirnya atau gimana kok? Sambil menunggu berangkat ini. Sambil menunggu pemberangkatan. Ini waktunya saya isi untuk mengikuti kegiatan bahasa. Seperti itu. Jadi kegiatan bahasanya ini saya lakukan saat ini di rumah gitu. Agar
ketika sampai di Mesir saya nggak harus mulai dari nol. kegiatan bahasa. Jadi teman-teman saya yang saat ini nggak mengikuti kegiatan bahasa, ketika di Mesir mengikuti kegiatan bahasa. Wajib itu. Oh Berarti wajib. sifatnya Iya wajib. Itu yang menyelenggarakan dari Al-Azharnya Al-Azharnya. atau mediatornya Al-Azhar. Cuma kegiatan bahasa ini baru kok, baru berapa tahun, mungkin 4 tahunan lah. 5 tahun sekitar segitu. Karena banyak ya mahasiswa yang sudah lulus tes tapi belum mumpuni bahasanya Pak, sehingga Al-Azhar mengharuskan setiap mahasiswa itu wajib mengikuti Daurah Lugha, DL ya kalau bahasa itu Daurah Lugha, kegiatan bahasa seperti itu. Nah kegiatan bahasa saya lakukan saat ini di rumah agar ketika sampai di Mesir saya langsung kuliah. Jadi menghemat waktu 1 tahun seperti itu. Banyaknya sebenarnya. Berarti ada kewajiban nih kok dari sana. Semua. Penting. Baik yang dapat beasiswa atau tidak, Berarti sudah lancar kok bahasa Arabnya ini. ya masih mendingan sebelum daripada sebelum ikut Daurah Lugha. Ya ada perkembangan saya Yang rasa. ngomong bahasa Arab itu. Oh, Ngomong bahasa Arab. kamu yang termasuk lajnah lugha, Pak. Saya tidak, Pak. Bahasa belum. Coba saya bahasa Arab. Ego. Aku mencintaimu gitu. Ayo kalam bil Arabiyah. Naam tafadhol. Nah, Ini mantan lajnah lugha atau masih lajnah lugha? SK-nya masih. Yes. Berarti ini menurut SK lajnah. Tuh, katanya mau apa berbicara bahasa Arab. Ana la astati. antum mutamanda. La bil haqiqah ada. Gak iso. Pakai getun ini ki. Enak orang menanam. Ya kayak getun. Iya emang. Yang namanya getun itu di belakang. Kalau di awal apa kok? Apa ya? Ghosting. Ghosting belakang. Kalau awal pendaftaran. Itu berarti Daurah Lugha itu setiap hari. Liburnya itu hari Jumat. Hari Jumat. Itu apa? Online ya, daring. Iya daring. Zoom. Selama pandemi ini daring. Kalau nggak pandemi asalnya Kalau nggak pandemi itu di Jakarta. Di Jakarta. Itu kalau kita mengikuti Daurah Lughahnya di Indonesia. Kalau di Mesir berarti ya di markas sana. Markas Syekh Zayed. Yazid. Oh, Eh, bukan. Zayed. Zayid. kan. Mohon diperjelas. Aha. Ya, Zayid bukan Zah. Yazid, iya. Untuk yang mengampu kok DL, apakah dari Mesir atau dari Indonesia sendiri? Oh iya dari Mesir. Oh, langsung Langsung gitu ya. sah berarti. Syekh. Iya langsung sana. Salah. Jadi ya enaknya seperti itu. Ya sulit-sulit tapi enaknya itu Bisa langsung praktek. iya praktek. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bahasa Arab. Gitu. Tuntutan berarti kan. Tuntutan karena saya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau misal yang mengajarkan bahasa Indonesia kan kita masih menganggap ringan gitu. Jadi ya santai-santai gitu. Nah, ini langsung dari Mesir. Iya. Semuanya bahasa Arab. Mm-mm. Oh, langsung Arab. Gimana Kak Minat? Ya sih. Afwan. Ada Oh, kalau di Al-Azhar itu nggak ada skripsi kok ya. Iya nggak ada skripsi. Jadi yang menentukan kelulusan kita itu ujiannya, Ujiannya ya. ujiannya. Juga bukan karena absennya, karena di sana nggak ada absen. Loh, berarti
aku gak masuk kuliah gak piye. Gak piye-piye. Penting iso ujian. Yang penting ketika ujian bisa jawab pertanyaan. Oh gitu ya. Berarti Iya. mandiri ya. Persamaan ya. Iya. Jadi kayak Gus Dur biar kan ngono enggak? Penting kan ujian. Gus Dur kan gak tahu melu kuliah. Enggak pernah ikut kuliah. Tapi ngopi ya. Tapi ya tadi presiden lu. Ya itu kan Gus Dur. Gus Dur tadi. Oh, berarti yang penting sergap sinau Mas. Iya. Karena kalau diwajibkan kuliah nggak pas fakultasnya. Gitu. Oh, karena saking banyaknya. Ya mungkin juga seperti itu. Karena bahkan waktu ujiannya itu kan banyak yang hadir. Nah itu toilet itu dipakai untuk ruang ujian. Oh, masa ngono? Ujian lisan ya. Ngeri, Ada Wal. di toilet itu. Di luar banyaknya itu. Iya, mahasiswa kan jutaan itu. Tidak ratusan ribu, jutaan. Seperti itu. Nah, antara faktornya mungkin itu. Tidak wajib. Sampai kekurangan ruangan. Tapi banyak ya maksudnya selain jam kuliah itu misalkan syekh buka pengajian seperti yang zaman ceritakan tadi Oh, banyak sekali. San. di Masjid Al Azhar atau di mana. Iya, banyak. Di rumahnya, di masjid, di kampus, di banyak yang buka talaki. Jadi walaupun nanti nggak aktif di kelas kan masih bisa ikut di syekh sendiri siapa Ya, bisa. siapa gitu ya. Syekh di sana itu alim-alim. Mantap. Wah, Targetnya sampean di sana S1 atau sampai S2 atau gimana? atau sampai master? ber-S. Kalau rencana targetnya sebenarnya. rencana saya kalau bisa itu minimal S2. Ya, karena S1 ini kalau menurut saya ini masih kurang, belum ada apa-apa. Ini Iya, namanya karena orang kan- alim ya. Karena kan itu kita mulai fokus ke jurusan itu kan mulai tahun ketiga. Jadi dalam S1 ini kita fokus ke jurusan itu 2 tahun. Dan menurut saya 2 tahun ini sepertinya belum Cukup mendalami. Oh. Jadi harus dilanjut lagi S2. Makanya. Dan kata senior saya seperti itu. Kerasanya waktu kerasa memperdalam dia S2 ini, ketika S2. Insya Allah rencana minimal kalau lancar minimal S2. S2 berarti nanti sampai 6 tahun di Mesir. 7 Kalau tahun. lancar, Kalau kalau ujiannya lancar. Ya doakan saja. S2 Iya, juga nggak ada amin. tesis berarti. Hanya ujian. Iya ujian. S2-nya itu ujian yang menentukan kelulusan. Itu sulit. Jadi kita harus berdoa. Iya. Karena kan agar bisa mendapat hatinya syekhnya ini gimana? Waduh. Karena Harus- banyak yang S1 sampai 10 tahun juga ada. Karena ujiannya enggak lolos, kulangin lagi. Kayak ceritanya itu yang di ayat-ayat cinta yang sampai Fahri. Iya. ketika cinta bercasbi Azam, Mas Azam. Azam. Nah, itu Azam S1-nya kan itu. 9 tahun. Karena disambi Sambil kerja. jualan tempe Sambil jualan untuk tempe membiayai dan adik-adiknya di Disambi 1 juta. Oh, mungkin bisa ditiru. Yang jatuh cintanya itu ya. Nanti kita tuh bersama di Mesir. cinta sama Mas Sampai Azam. umur berapa kok sekarang? Sekarang ini kurang 2 hari lagi umur 20 ya. 2 hari lagi. Persiapan mayoran ya. Nah. Iya, iya. Nanti Yes. rilis pas ulang tahun. Rilis pas ulang tahun. Kurang 2 hari lah. Jadi, Oh iya, 1 Agustus. Biasa Agustus 1 Agustus. 30 Juli. Oh, 30 Juli ya. Wis tak ucapkan sekarang Bu, selamat malam. Semoga lancar. Pakai bahasa Arab dong. Ya oh. Happy Milad. Mabruk fi miladika. Amin. Ada kadonya enggak? Nanti kadonya Tunggu hari mainnya. 2 hari lagi umur berapa? 20, 21. 20. 20. Jadi nanti berarti kalau sampai 6 tahun di Mesir 26 baru pulang kok. Iya.
S26. Gak wis wayahe zawaj. Ya kata ibu saya S1 udah nikah nggak apa-apa. Oh. Sudah ada S1. lampu hijau. Oh. Dinikahkan S1. Kalau menurut ibu saya, kalau takdirnya ya nggak tahu. Ya mungkin saja kurang dari 2. Jadi nanti setelah S1 terus nikah terus nanti istrinya dibawa ke sana. Oh iya. Malah Aduh, bro. itu cita-cita banyak orang. Banyak juga ya mas Banyak saya, juga kakak saya dan sepupu seperti itu. Setelah S1 nikah lalu lanjut lagi S2. Oh, udah nikah tak di sana bawa keluarga. Iya, melahirkan di sana. Bu. Melahirkan anaknya. Plus mungkin lagi ke skip dulu. Kok apa ada kesan khusus bersama anak-anak ITIBA Ahmada dan pesan-pesan yang khusus sampean kanggo arek-arek ITIBA Ahmada sebelum berangkat ke Mesir kok gimana kok? Kesannya itu ya sangat banyak sekali ya, karena saya 8 tahun bersama ITIBA Ahmada. 8 tahun. Yang paling terkesan itu apa ya? Ya ketika kumpul-kumpulnya itu. Kumpul dengan anak-anak Iya. bersama atau dengan yang anak-anak spesial kok? Enggak, ya ada spesial lebih buat Ahmada. Iku loh. Kalau Ahmada yang enggak enak. Apakah bisa dibocorkan ini sih yang namanya? Enggak. Cuma contoh celis. Masa lalu kok ya Joko. Iya. Jadi soalnya Gimana kok? Kesan khusus. Kesannya tentang sedulurannya itu. Semoga apa yang telah berjalan dengan baik terus berjalan, terutama musyawarah itu ya yang penting. Karena musyawarah ini selain kumpul juga bahas ini juga ini agar tidak hibah terus ini. Dan untuk pesan, semoga untuk semua teman ITIBA Ahmada, persaudaraan ini tetap terus terjalin sampai di akhirat. Amin. Tidak hanya berhenti ketika lulus saja, ketika langitan, ketika di surga kita bisa kumpul Oh, lagi. amin. Amin, gitu aja. Mungkin itu. Tapi pesan dari saya Gus ya. Oh, Iya. koyo sapa ae sampean gak diwawancara kene, pesen bareng iku apa? Engko nek nikah ya diundang jam. Ini iklan ya, Pasti itu. ini iklan dari Jam'iyah ITIBA Ahmada. Bisa hubungi saudaramu Uzi, oke? Ya, engko pokoknya pas saya berangkat engko ya sampai esok malam ya. Oh. Senajan to kene anak sampean dhewe. Nah, siap. Si wantek. Kalau gini kan nggak usah Oh, nyawa iya. gambus-gambus. Iya, ono wisan opo maneh kena do. Wes, bayari rawon sudah cukup ya. Ya, rawon kok daging mateng ngono. Daging mentah itu. Enak. Ya wis. Wis ta? Mari. Dan yang terakhir, saya minta maaf sebesar-besarnya bila tadi ada informasi yang saya sampaikan salah mengenai Al-Azhar ya. Karena itu sebatas pengetahuan saya, dan karena juga manusia tidak mungkin luput dari kesalahan. Mungkin itu saja.